Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman, saya Senzen Wawan Dede Amung Sutarya. Kali ini saya akan mencoba beredukasi mengenai gamelan dan cara menabuhnya. Gamelan tersebar di seluruh pelosok Nusantara, walaupun bentuk, jenis, dan penamaannya itu berbeda-beda. Di Jawa Barat, gamelan terdiri ada 3, yaitu gamelan degung, pelog salendro, dan multilaras atau sering dikenal dengan gamelan selap. Untuk selanjutnya saya ditemani dengan rekan saya yang bernama Azmi Robi atau sering dikenal Ucup Piton. Ular jenis Piton reticulatus yang ukurannya gede banget. Ada 8 meteran ini kayaknya teman-teman. Lihat teman-teman, lihat kita rentangin di sini. Yang akan membantu saya untuk menjelaskan seputar gamelan selap. Ikuti terus dan jangan lupa like, komen, subscribe MPP Official. Cup, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya, kali ini kita akan mencoba beredukasi dan menjelaskan seputar gamelan selap. Gimana menurut Anda tentang gamelan selap? Oke, tapi sebelumnya kita bahas dulu gamelan populer di Jawa Barat. Tadi sebelumnya sudah dibahas oleh rekan saya juga Ya. bahwa di Jawa Barat ada 3 jenis gamelan yang populer: gamelan degung, gamelan pelog salendro, dan gamelan selap atau multilaras. Nah, kali ini kita akan berfokus membahas di gamelan multilaras karena mungkin gamelan jenis ini banyak dijumpai di hampir setiap bentuk pertunjukan di Tatar Sunda. Di antaranya bisa digunakan di pertunjukan wayang golek, gelindingan, di pertunjukan kawih Wanda Anyar juga sering muncul gamelan selap. Terus di ranah musik kolaborasi juga masuk juga gamelan selap, digunakan untuk dikolaborasikan dengan musik barat atau musik etnik lainnya. Gimana ini? Apa itu yang dinamakan dengan gamelan selap itu? Oke, gamelan selap, pengistilahan gamelan selap itu sendiri mungkin karena terdapat nada sisipan dalam satu rangkaian gamelan. Pada dasarnya gamelan selap memiliki dasar nada di tangga nada salendro. Namun ada nada-nada sisipan yang membentuk tangga nada lain untuk gamelan selap. Ada berapa tangga nada di gamelan selap? Untuk tangga nada di gamelan selap itu sebenarnya tangga nada pokok pada gamelan selap ada 3 tangga nada. 3 tangga nada pokok atau di istilah karawitan sering dikenal juga dengan istilah laras. Ada 3 laras pokok pada gamelan selap atau gamelan multilaras. Nah, gamelan multilaras juga istilah yang dikemukakan karena gamelan tersebut mencakup berbagai laras pada konstruksi gamelan ini. 3 laras pokok tersebut ada laras salendro, Terus? laras degung, dan laras madenda. 3 laras. 3 laras. Namun dalam laras degung terdapat lagi beberapa surupan atau pindah nada dasar pada gamelan pada laras degung. Pada laras madenda juga seperti pada laras degung ada pindah nada dasar. Kalau mengenai gamelan selap, jumlah yang ada di gamelan selap itu berapa wilah? Untuk jumlah tergantung kebutuhan pengrajin, kebutuhan pengguna juga. Secara umumnya ada yang menggunakan selap 11, Terus? berjumlah 11 bilah. 11 Ada gamelan selap berjumlah 13 bilah, ada 14, 15, bahkan ada sampai 20 bilah. Perlu diketahui juga gamelan selap di Jawa Barat khususnya mulai populer di tahun 80-an, 1980. Kira-kira siapa itu yang memolerkan gamelan selap? Lihat dan dicatat oleh seorang
dosen di sebuah sekolah tinggi seni di Kota Bandung. Ya. Pelopor pertama yang menggagas gamelan selap yang populer tahun 80. Ya. Pak Sapaat. Pak Sapaat. Gamelan Sapaat. Oh iya. Gamelan Sapaat. Dalam konstruksi gamelan selapnya hanya menggabungkan laras pelok dan laras salendro. Pelok dan salendro. Di tahun 80-an. Hmm. Walaupun cikal bakal dari gamelan selap itu sendiri sudah ada sebelum digagas oleh Pak Sapaat. Ada gamelan Ki Kembayun yang diprediksi memiliki 17 nada yang diciptakan oleh Raden Mahyar Angga Kusuma Dinata atau Maka. Untuk tahunnya saya belum mengetahui, dan jika dikemukakan juga takut salah tahun. Nah, itu teman-teman mungkin sedikit ulasan tentang gamelan selap menggin bisa membantu buat teman-teman semua yang nonton di MPP Official tentang pengetahuan mengenai gamelan selap. Nah, teman-teman, sekarang kita akan memperkenalkan nada-nada yang ada di gamelan selap yang akan ditabuh oleh teman saya, Ucup Piton. Dari penjelasan di awal kita sudah mengetahui kalau di gamelan selap atau multilaras ini memiliki 3 tangga nada atau laras pokok. Ya. Yang pertama laras salendro. Kita akan coba menabuh tangga nada laras salendro tersebut. Nah, itu contoh tangga nada yang disebutkan dengan laras salendro. Sekarang yang kedua, laras degung. Nah, sebuah tambahan juga untuk laras degung, ada sebuah kontroversi di mana laras degung berbeda dengan laras pelog, padahal berdasarkan fakta bila dipraktekkan laras degung dan laras pelog itu juga sama. Oh iya. Kita coba tabuh tangga nada pada laras degung. Ini teman-teman yang dinamakan dengan laras degung. Dalam laras degung, ya, sebenarnya ada 2 jenis laras degung. Ada laras degung tri suara, ada juga laras degung dwi suara. Di mana laras degung tri suara memiliki 5 jenis laras degung, dwi suara juga memiliki 5 jenis laras degung. Jadi laras degung ada 10 jenis laras degung. Karena pada konstruksi gamelan selap ini keterbatasan wilayah juga, keterbatasan nada, jadi hanya terdapat mungkin 2 jenis laras degung pada gamelan selap ini. Tadi yang pertama degung dwi suara, dan saya akan mempraktekkan kembali laras degung jenis tri suara. Itu yang Yang tadi pertama degung dwi suara, tri suara. Mengapa disebut degung dwi suara? Karena terdapat 2 nada yang sama dengan nada salendro. Dwi suara. Degung tri suara terdapat 3 nada yang sama dengan nada salendro.
Itu teman-teman perbedaan antara dwi suara dengan trisuara. Selanjutnya laras pokok yang ketiga. Apa? Ada laras madenda. Ya, itu laras madenda yang ketiga teman-teman. Nah, laras madenda atau ada istilah lain di kalangan seniman alam sering juga disebut laras sorog. Sorog. Laras madenda. Nah, itu teman-teman yang disebut Madenda. laras madenda atau istilah alam sorog. Menyebutnya dengan istilah Istilahnya dengan menyebutnya dengan sorog. Kenapa itu dengan kalau apa perbedaannya laras madenda alam sama laras madenda biasa, apa itu? Sebenarnya nggak ada perbedaan, hanya perbedaan pada penyebutan. Oh, penyebutannya saja. Penyebutan. Oh iya. Nah, itu. Sama halnya dengan laras degung. Laras madenda juga memiliki jenis yang lainnya. Degung ada 10 jenis laras pada degung dwi suara dan trisuara. Di madenda hanya memiliki 5 jenis surupan. Yang tadi ditabuh madenda, surupan, titugu. Itu titugu, surupan titugu. Dan pada gamelan ini ada 2 laras madenda yang bisa ditabuh. Yang satu tadi titugu dan satu lagi ada tipanelu atau di istilah seniman alamnya wisaya. Nah, itu teman-teman yang disebut dengan istilah wisaya kalau alam itu. Atau tipanelu. Dari ketiga sampel tangga nada atau laras pada gamelan selat tadi, mungkin teman-teman sudah bisa membedakan karakter dari laras-laras tersebut yang sudah disatukan. Kira-kira apa lagi yang ada laras atau tangga nada yang ada di gamelan selap? Ada satu laras yang terlewatkan. Apa itu? Kalau istilahnya ada terbagi 2 ya. Ada yang menyebutkan laras ini laras pelog surupan sorog atau pelog sorog. Ada juga yang menyebutkan laras ini dengan sebutan laras jawar. Nah, Kira-kira bunyinya seperti ini. itu teman-teman yang disebut laras Pelog sorog. pelog sorog ya, Pelog dengan sorog. atau yang sering dikenal dengan jawar. Untuk tangga nada yang barusan ditabuh, laras pelog surupan sorog atau laras jawar di kalangan seniman alam menyebutnya, menurut karakter dari laras ini lebih mendekati ke laras degung. Lebih mendekati ke laras degung sebenarnya. Iya, iya. Laras degung atau laras pelog. Tapi ada karakter suara yang berbeda seperti pada gamelan pelog di Jawa. Nah, seperti itu teman-teman, mungkin lebih atau kurangnya yang tadi dijelaskan oleh teman saya Azmi Robi atau Ucup Piton. Okay.
Nah, teman-teman, mungkin segitu ulasan dan penjelasan tentang gamelan selap. Mungkin untuk selanjutnya kita akan mencoba menabuh gamelan selap. Oh lupa, ini belum dikenalin, ini yang namanya saron. Teman-teman, ini yang disebut saron. Ini saron 1, ini saron 2. Nah, untuk video selanjutnya tunggu aja gimana cara menabuhnya saron 1 dengan saron 2. Jangan lupa like, comment, subscribe MPP Official. Yuk, bye-bye.